Hi, welcome back to the series. So this is episode 2 part 5. Selamat datang kembali semuanya. Ini episode kedua, bagian kelima. Mari sekarang kita mulai. Baik, kita lanjut ke skill 9 yang berjudul Use Noun Clause Connectors Correctly. Kalau Anda sekalian ingat penjelasan saya pada pengantar dari topik besar sentences with multiple clauses ini, memang ketika kita berbicara tentang kalimat majemuk, kita akan berbicara tentang 3 jenis sub-clauses dalam bahasa Inggris. Yang pertama di skill nomor 7 dan 8 kemarin adalah adverb clause. Nah sekarang kita masuk ke jenis sub-clause yang kedua yaitu noun clause. Baik, kalau kita lihat di sini contoh, I know when he will arrive. Dari bentuk clause-nya sama ya, terdiri dari connector when dan kemudian subject he dan kemudian verb will arrive. Gitu. Dan dia dikatakan sebagai noun clause, sebagai objek dari kata kerja. Ada contoh yang kedua, I am concerned about when he will arrive. Sama. Konektor subject verbnya adalah when, kemudian he subject dan kemudian will arrive-nya adalah verb, tetapi di sini posisinya adalah noun clause sebagai objek dari preposition about. Kemudian kalau kita pindahkan ke depan, when he will arrive is not important. Jadi noun clause-nya pindah ke depan nih. Ini noun clause-nya. Dan ini adalah noun clause yang berfungsi sebagai subjek jadinya. Kalau kita ubah semua noun clause ini menjadi satu kata, misalnya kita katakan saja that. Ya, I know that adalah objek. I'm concerned about that adalah objek. Dan kemudian that is not important, tetapi kemudian that yang berupa satu kata ini diubah menjadi clause yang terdiri dari konektor, subjek, dan verb. Lagi-lagi when, kemudian he, kemudian will arrive. Nah, dari contoh ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa noun clause itu adalah klausa yang berfungsi sebagai objek atau subjek kalimat. Jadi berbeda dengan adverb clause yang jenisnya itu terbagi berdasarkan makna yang dibawa. Jadi kalau Anda ingat kemarin time, cost, condition, contrast, manner, place, itu masing-masing membawa makna yang berbeda apabila waktu, tempat, dan seterusnya. Tetapi kalau di sini kita lebih melihatnya sebagai klausa yang berfungsi sebagai objek atau klausa yang berfungsi sebagai subjek. Itu saja, dua itu saja kalau kita membahas tentang noun clause, anak kalimat noun clause di dalam bahasa Inggris. Baik, kita lihat contoh dalam soal multiple choice ya. Blank was late, cause many problems. Kita melihat ada dua kata kerja di sini. Was itu adalah kata kerja. Dan kemudian cause itu juga kata kerja lagi. Oleh karena itu kalimat ini sudah punya dua kata kerja, otomatis perlu dua subjek dan kemudian perlu konektor. Oleh karena itu kita harus memilih jawaban yang menggunakan konektor. Nah kebetulan dari A, B, C, dan D jawabannya menggunakan konektor hanya A. Jadi kalimat that he was late, nah that he was late ini adalah noun clause yang berfungsi sebagai subjek untuk kata kerja cause ini. So, patut menjadi perhatian bahwa pembahasan soal noun clause ini sangat penting karena kalau kita tidak mengerti konsep noun clause ini akan sedikit membingungkan. Jadi pada struktur soal yang ada was dan kemudian ada late dan kemudian tiba-tiba ada cause lagi. Kalau kita tidak punya referensi tentang ada clause yang bisa berfungsi sebagai subjek, maka kita akan kesulitan menjawab soal ini. Baik,
Jenis-jenis konektor yang dipakai dalam noun clause itu basically ada WH, W5H ya, kita biasa mengistilahkannya W5H, kemudian ada yang ditambahkan ever, boleh, whatever, dan kemudian whenever, dan kemudian yang agak spesifik noun clause itu adalah whether atau if, ya, dan kemudian that. Kita lihat di sini. I know, subject, verb, kemudian what you did ini adalah noun clause yang terdiri dari what sebagai connector dan kemudian as sebagai you sebagai subjek dan kemudian did sebagai verb. Lagi-lagi bisa kita pindahkan ke depan. Kalau yang ini berarti noun clause-nya sebagai objek dari kata kerja know ini tadi. Tetapi kalau kita pindahkan ke depan, what you did was wrong. Nah, ini adalah noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Ya, dan kemudian verb dari subjek ini adalah was. Oke, nah ini yang akan kita bahas di dalam noun clause. Jadi kalau kita berbicara tentang noun clause, yang ada dalam benak kita adalah noun clause itu adalah klausa yang berfungsi sebagai subjek atau objek. Objek bisa dari sebuah kata kerja kalimat, atau objek dari sebuah preposisi. Baik. Sekarang kita akan melihat soal-soal pada latihan skill nomor 9, yaitu use noun clause connectors correctly tadi ya. Each of the following sentences contain more than one clause. Underline the subjects once and the verbs twice. Circle the connector. Put boxes around the noun clauses. Then indicate if the sentences are correct C or incorrect I. Sama ya perintahnya. Kita lihat contoh nomor 1. When the season starts is determined by the weather. Perlu Anda ketahui kalau Anda mengerti konsep noun clause, Anda membaca pun jadinya bisa meletakkan di mana jeda. Karena kalau tidak Anda baca dengan tanpa jeda, when the season start is determined by the weather, ini akan sangat membingungkan karena ada 3 kata kerja berjejer gitu ya. Tetapi kalau Anda mempunyai pengetahuan tentang noun clause ini, lantas Anda bisa mengira-ngira bahwa ini noun clause dan berhentinya sampai when the season starts, yang terdiri dari konektor when dan kemudian season adalah subjek, kemudian verbnya adalah starts, dan mereka adalah noun clause sebagai subjek untuk kata kerja is determined. Oke, makanya kalimat ini benar. Baik, soal nomor 2. The manual, kemudian how the device should be built. Kita lihat yang dikotain ini adalah noun clause. Sudah benar ini, yang terdiri dari konektor dan kemudian device-nya adalah subjek, dan kemudian should be built-nya adalah verb. Jadi noun clause-nya benar, tetapi sekarang pertanyaan kita adalah apa kata kerja dari subjek manual. Jadi kalimat nomor 2 ini salah karena missing subject di main clause-nya ya, missing subject 1 gitu ya. Missing verb. Sorry. I need to concentrate more. Missing verb, tidak ada verb satunya. Oke ya, sementara di noun clause-nya ada. Baik. Saya merasa menentukan noun clause sebagai subjek atau bisa mengidentifikasi noun clause sebagai subjek itu lebih sulit dibandingkan mengidentifikasi noun clause sebagai objek. Karena kalau sebagai subjek mungkin ada kemungkinan kata kerjanya akan bertumpuk-tumpuk, sementara kalau sebagai objek dia sudah berada di belakang, akan jauh lebih gampang melihatnya. Oke, nomor 3 gimana nih? The schedule adalah subjek, kemudian indicated adalah verb. Nah, if ini adalah konektor. Hati-hati, if adalah konektor dari noun clause ya. If the team-nya adalah subjek dan kemudian would be playing-nya adalah verb. If the team will be playing in the final game, itu adalah noun clause yang berfungsi sebagai objek dari kata kerja indicated. Oke, kalimat ini correct.
Nomor 4, he refused to enter a plea could not be determined by the lawyer. He adalah subjek, refuse adalah verb. Kemudian di sini ada verb lagi nih, could not be determined. Verb. Dengan ada dua kata kerja tetapi kita tidak melihat adanya konektor, kalimat ini pastinya salah gitu ya. Gimana cara membenarkannya? Whether he refused to enter a plea could not be determined by the lawyer. Jadi kita menambah konektor di depan. Baru kalimat ini akan benar. Oke, jadi ini adalah incorrect. Nomor 5. Nah ini sudah langsung dimulai dengan kata kerja. Tidak ada subjek, ya otomatis salah lah ya. Tetapi kita harus mengkotai noun clause. Jadi kita melihat nih ada noun clause nih di sini nih. Yang terdiri dari konektor, kemudian subjek, kemudian verb. Dan dia merupakan objek dari preposisi about. Tetapi masalahnya subjek dari talk tidak ada, jadi tetap incorrect. Missing subject. Lagi ya, ini tadi missing connector. Okay. Next, number 6. Why the condition of the patient deteriorated so rapidly, it was not explained. Nah, ini gimana nih? Konektornya adalah why, condition adalah subjek, deteriorated adalah verb. Berarti dari why sampai rapidly ini adalah noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Tetapi mengapa ada it lagi di sini? It ini sama dengan why the condition of the patient deteriorated so rapidly. Oleh karena itu kalimat ini dan kemudian ada was not explained ya sebagai verb. Jadi was not explained sebagai verb punya dua subjek, yang satu it dan kemudian yang satu berupa noun clause. Oleh karena itu kalimat ini incorrect karena dia double subject. Baik, saya akan tinggalkan 7, 8, 9, 10 buat Anda coba sendiri. Kita lanjut ke skill nomor 10 yang masih merupakan pembahasan tentang noun clause connectors. Saya tidak bisa memisahkannya dengan 9 karena ini sangat berhubungan. Oleh karena itu boleh jadi part 5 ini akan cukup panjang. Mari kita segera mulai saja. Apa perbedaan skill 9 dan 10? Kita lihat contoh. I don't know what is in the box. I adalah subjek, don't know adalah verb. Kemudian what is in the box itu adalah noun clause yang berfungsi sebagai objek dari kata know. Perbedaannya di sini adalah kalau tadi di 9 kita melihat ada pemisahan antara konektor, subjek dan verb. Sementara di sini tidak ada subjek lagi yang terpisah. Jadi, what is in the box itu adalah noun clause, jenis noun clause di mana konektor itu berfungsi sekaligus subjek. Ya, berfungsi sekaligus subjek. Inilah perbedaan antara skill 9 dan 10. Ya, kita lanjut lagi lihat contohnya. We are concerned about subject, verb, ya, kemudian ada preposisi di sini dan ini lagi-lagi adalah noun clause sebagai object of preposition. Tetapi lagi-lagi kalau Anda lihat di dalam, who will do the work. Lagi-lagi who di sini berfungsi sebagai konektor sekaligus subjek. Dan kemudian langsung verb. Jadi tidak ada subjek terpisah lagi. Oke, berikutnya. Whoever is coming to the party must bring a gift. Sama ya. Whoever ini adalah konektor sekaligus subjek. Dan kemudian is becoming itu adalah verb. Whoever is coming to the party secara keseluruhan adalah subjek. Buat kata kerja must bring. Oke, sekali lagi saya harus menekankan bahwa skill 10 berbeda dari skill 9 di mana di dalam noun clause kalau di skill nomor 9 subjek dan verbnya dua kata.
Sementara di nomor 10 konektor dan subjeknya satu kata, yaitu konektor itu sendiri. Dia berfungsi sekaligus sebagai subjek. Nah, di sini ada sedikit perbedaan judul dengan ditambahkannya kata subjects. Use noun clause connectors / subjects correctly. Jadi noun clause connectorsnya berfungsi sekaligus sebagai subjek. Untuk bagaimana bisa membedakan 9 dan 10, ya mau tidak mau kita harus mendapatkan sense atau makna dari kalimatnya. Kita lihat contoh dalam bentuk soal multiple choice TOEFL. Di sini ada kata was yang merupakan verb, dan kemudian di belakang ada made juga verb. Jadi was membutuhkan subjek dan made juga membutuhkan subjek. Karena ada dua verb, otomatis harus ada dua subjek dan satu konektor. Lagi-lagi kita memilih yang konektor. Ada dua, what dengan when. Begitu. Tetapi agaknya untuk skill nomor 10 ini, kalau kita lihat nih kita lihat nih macam-macam konektornya. Tidak seperti nomor 9, when dimungkinkan, tetapi untuk yang di skill nomor 10 di mana noun clause konektornya berfungsi sekaligus subjek, itu when, how, itu tidak bisa digunakan. Oleh karena itu jawaban kita adalah what. Begitu. Untuk lebih jelas kita lihat contoh di bawah. I know what happened, ya. What happened ini adalah konektor sekaligus subjek dan ini adalah verbnya. Sama. What happened was great, konektor sekaligus subjek dan kemudian verb. Oke, kita lihat latihannya. Mari kita lihat latihannya. Jadi sama saja instruksinya. Each of the following sentences contains more than one clause. Underline the subjects once, the verbs twice. Circle the connectors. Put the boxes around the noun clauses. Dan indicate if the sentences are correct C or incorrect I. Subjek satu kali, verb dua kali, konektor kita harus lingkarkan. Dan kemudian untuk noun clause-nya kita taruh dalam kotak. Mari kita coba. Seperti nomor 1, the game show contestant was able to respond to whatever was asked. Oke, contestant ini adalah subjek. Kemudian was-nya adalah verb. Dan kemudian noun clause-nya ada di belakang yang merupakan objek dari preposisi to. Ya, ini preposisi. Dan kemudian di dalam noun clause-nya ada whatever yang berfungsi sebagai konektor sekaligus subjek dan kemudian verbnya adalah was asked. Jadi kalimat ini lengkap, makanya dia benar. Sementara nomor 2, you should find out which the best physics department. Subjeknya adalah you, verbnya adalah should find. Kemudian kita ada noun clause sebagai objek lagi. Ini noun clause sebagai objek. Ya, ini noun clause yang berfungsi sebagai objek dari kata kerja find out, di mana di dalamnya konektornya adalah which yang berfungsi sekaligus subjek, tetapi kita tidak menemukan verb. Oleh karena itu kalimat ini missing verb. Baik, kita lihat nomor 3. The employee was unhappy about what was added to his job description. Employee adalah subjek, was adalah verb. Nah, about ini preposisi, berarti mulai dari sini adalah noun clause. Lagi-lagi noun clause sebagai objek. Noun clause sebagai objek. Kita lihat di dalamnya ada what, konektor sekaligus subjek, dan kemudian verbnya adalah was added. Oke, kalau begitu pas, correct. Nomor 4, whoever wants to take the desert tour during spring break. Nah, jadi noun clause-nya dari sini sampai sini ya. Sampai break. Oke, di mana whoever adalah konektor sekaligus subjek dan kemudian wants adalah verb. Mereka ini adalah noun clause sebagai subjek. Kita harus mencarikan verb. Apakah di belakang ada verb? Signing up
at the office. Tidak ada. Jadi kalimat ini incorrect karena missing verb. Next, 5. The motorist was unable to discover who he had struck his car. Motorist itu adalah subjek, was itu adalah verb. Berarti mulai dari who ini adalah noun clause sebagai objek. Mari kita analisa di dalamnya. Lah, ternyata di sini ada konektor who yang biasanya langsung berfungsi sebagai subjek, tetapi ada subjek tambahan lagi. Oleh karena itu kalimat ini salah karena subjeknya double di dalam noun clause. Double subject. Incorrect. The voters should elect whichever of the candidates seems best to them. Voters adalah subjek, should elect adalah verb. Whichever sampai ke belakang ini adalah noun clause sebagai objek. Kita analisa di dalamnya. Whichever itu konektor sekaligus subjek. Di sini ada preposition of the candidates, tidak perlu kita permasalahkan karena ketika kita berbicara tentang which biasanya kita akan menambahkan benda, which book, which person, which class gitu ya. Nah ini which of the candidates, jadi tidak masalah. Tapi whichever-nya berfungsi sebagai konektor sekaligus subjek dan kemudian seem sebagai verb. Berarti kalimat ini benar, correct. Baik, 7, 8, 9, 10 bisa dikerjakan sebagai PR ya, mungkin sebagai PR. Dan saya pikir cukup sampai sini dulu untuk pembahasan sentences with noun clauses, specifically about noun clause. Well, everybody, I think that's all for part 5. I think we can cover 2 skills, not bad at all, but it is relatively longer ya. Saya pikir cukup untuk bagian kelima ini kita bisa membahas 2 skill, tapi memang harus jadi 1 kedua skill itu. Agak sedikit panjang, but hopefully then it will make it clear ya untuk pengertian dan pemahamannya. That's all for part 5, so hang in there, I'll be back with part 6.